Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih rame ternyata ya tentang kasusnya Biorka. Pertama, turut berbelasungkawa ya karena beberapa yang sudah terlacak ternyata bukan itu ya, malah salah tangkap jadinya. Dan ini bukan untuk kasus yang untuk kita analisis atau ibaratnya mencari siapa sih Biorkanya, itu tidak. Coba deh kita urutkan dulu kejanggalan-kejanggalannya dulu. Nah, kejanggalan-kejanggalannya itu kan ada beberapa hal ya. Dulu kan ada namanya Red Forum. Dulu ada namanya Red Forum ya. Ada Red Forum yang akhirnya resmi ditutup ya di sini ya. Kalau kita buka di sini kan, this domain has been seized. Ini sudah beberapa polisi cyber di seluruh dunia ya sudah menutup ini, dan akhirnya sekarang namanya berubah menjadi Bridge2 ya. Bridge2 ini Bridge2. Coba kita analisa. Pertama adalah kasus, bisa kita ganti Malaysia. Apakah di sini ada kasus di negara sana? Sini juga ada ya, Kementerian Perdagangan, database DAM-nya segala macam. Artinya tidak hanya Indonesia saja. Jadi Anda tinggal searching aja di sini, banyak sekali yang jualan tentang database. Nah, poinnya bukan itu. Kita lihat kasus kebocoran-kebocoran. Kebetulan sudah saya siapkan di sini ya. Kasus kebocoran data Red Forum. Ini ada 7 data yang diungkap ini tahun 2021, 22 Mei. Di antara lain 7 data yang bocor itu, sini ada Tokopedia, Bukalapak, data pasien COVID-19, data Kredit Plus, data pengguna Redors, data mahasiswa Undip, data BPJS Kesehatan. Nah, ini ada kan. Terus coba kita sambungkan. Ini analisanya cuma sebentar aja ya. Bocornya sertifikat vaksin Pak Jokowi. Di sini juga sudah ada ya, 3 September tahun 2021. Ini berasal dari data. Kalau vaksin ini kan bisa dari sini mungkin, atau bisa jadi dari yang satu lagi itu data pasien. Mungkin bisa dari data 2 data ini. Nah, setelah munculnya datanya bocor sertifikat tadi dari Pak Jokowi ini, kita ngelihat ya, ini anggaran siber. Anda bisa lihat di, nanti carilah, nggak harus di situs ini ya. Jadi anggaran sibernya itu ada banyak sekali di sini ya. Terus ada lagi namanya, ini anggarannya jelas akan naik karena kalau nggak salah beritanya itu karena ada masifnya kebocoran data, maka anggaran untuk keamanan akan dinaikkan lagi. Whatever lah untuk government itu nanti ya. Tapi yang jelas kalau saya pribadi, adanya kasus seperti ini mungkin akan menjadikan koreksi lagi untuk menambah anggaran di alokasi. Ini hanya untuk kemungkinan ya, mungkin bukan menuduh untuk wah nanti ada ini nambah lagi nih, enggak. Ini mungkin ya, karena merujuk dari kasus yang tahun lalu ternyata anggarannya dinaikkan, anggaran untuk di keamanan sibernya sendiri. Terus ada beberapa hal yang kita bisa selidikin gitu ya. Jadi kalau pertama, seorang cyber itu melakukan proses investasi dulu, artinya mencari kerentanan di sini ya, mencari kerentanan. Biasanya nih, ini tool yang
bisa dilihat untuk mencari sebuah, mungkin bisa server vulnerability atau website vulnerability dan lain-lainnya. Ini bisa menggunakan Shodan, contoh salah satunya sendiri. Nah, dari data-data yang sudah bocor di sini, ini kan masuk di sini nih, dijual lagi di sini, masuk di Indonesia. Saya sebutkan dua negara ya, Indonesia dan Malaysia saja. Di sini kan, terus alumni Brawijaya ini, coba Anda cari-cari lagi, korek-korek lagi di sini. Ini di home database. Ini dari Abang Biorka, dan masih banyak sih. Indonesia Government Leaking for Me, ini contoh kasus yang viral kemarin kan di sini kan, di upload malas update ini kan. Jadi perhatiannya rekan-rekan nanti akan diarahkan ke sini, dan ini sudah bagus. Perhatiannya udah tertuju ke sini. Poinnya nanti, poin dari obrolan dengan ini, akan lari ke seperti tahun yang lalu, atau kasusnya akan menghilang dengan sendirinya. Nah, saya nggak mencoba menganalisa di sini ya, saya karena bukan orang yang ahli di bidang analisa langsung, wah ini parsingannya ini generate segala macam. Sebenarnya kalau mau generate juga udah bisa sih. Ini aja ya, generate, ini ya, generate pun ini kan number. Nah di sini kan sudah ada sendiri random, fake random. Ini ada banyak sekali toolsnya ya, jadi tinggal rubah. Dan untuk registrasi ke WhatsApp juga udah bisa, udah ada toolsnya sendiri. Ini salah satu yang ada di internet, telepon, terus validator, bug, email generator, pun token generator, ini sudah disediakan di tools ini. Anda tinggal cari di Google, sudah ada semuanya. Untuk temporary juga ada yang membutuhkan ya, country itu kan, pilih Indonesia, generate. Nah, nanti kan otomatis nanti dapat nomornya nanti langsung. Seperti ini kita dapat. Ini kalau 3 aktif. Ini yang offline. Ini sudah ada sih phone number di sini. Bagaimana dengan KTP? KTP juga ada. KTP generator. Nih. Sudah ada banyak sekali. Anda juga bisa lewat termuk ini ya. Ini APK juga ada, termuk juga ada. KTP KK sudah ada semuanya di situ. Saya bukan bermaksud wah data yang dijual di sini bukan data yang asli gitu ya. Ya, saya bisa bilang bisa kemungkinan ini data yang asli gitu ya. Dan ketika kita pun misalnya kita registrasi ke platform apapun, ya mungkin di bank, di kesehatan, KTP tetap melekat dalam diri kita. Bagaimana cara kita untuk melindungi, sedangkan kita kan diwajibkan di situ. Karena kalau nggak wajib di situ, nanti ada beberapa yang sulit kita akses atau aksesnya menjadi limit. Dari sini kita harusnya sudah bisa belajar bagaimana tingkat awarenya kita disuruh untuk bertanggung jawab terhadap data yang kita miliki sendiri.
Sedangkan di industri 4.0, di industri seperti ini, ya kan? Secara infrastrukturnya, ya pertama kita belum memiliki provider resmi dari negara kita sendiri. Kita masih pakai provider luar, ya katakanlah Telkom dan sebagainya. Kita lihat kepemilikannya gimana. Banyak kan dari spam, dari mama minta pulsa. Ini contohnya nih, spam. Mama minta pulsa. Kayak gini. Yang bertanggung jawab siapa? Terus ada lagi SMS Blaster atau SMS Blast gitu aja ya. Ini contoh-contoh yang kita bisa belilah di Tokopedia dan sebagainya, atau pakai BBS, itu juga udah ada semuanya. Ngomongin tentang keamanan data pribadi itu sulit kalau kita sendiri belum siap dengan industri 4.0. Terus jualan nih, ini kan viral nih, ya kan? Ini viral. Tapi untuk join ke sini, ini lihat juga harga sahamnya, dilihat di sini. Ini dilihat sendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013, berkantor pusat di Cambridge, Inggris, dan San Francisco, California, Amerika Serikat. Maksudnya sampai sini ya. Sama halnya seperti Maltego. Nih. Ini dari Paterva, Afrika Selatan. Terus ada lagi Spider Food. Ini juga sama, Spider Food juga, untuk ngetes segala macam. Ini Osin juga. Kita masih numpang vendor lain gitu ya. Prosesnya pun lama. Bisa nggak di track? Bisa, tapi prosesnya nggak langsung besok berhasil, nggak. Ada proses lama untuk nge-trace sampai ke arah validasinya seperti apa. Kita juga harus tahu forumnya seperti apa. Misalnya kita cari Devicer ya, Devicer forum. Ini ada banyak sekali nih. Nih, Devicer ID. Jadi sampai benar-benar nanti mencari. Ini para orang-orang yang melakukan proses Devicer. Devicer itu merubah tampilan. Contohnya di sini nih. Nanti ketemu mirrornya seperti apa. Ini teman-teman bisa nyari. Ini timnya dari Kalimantan Cyber ID. Kita cari achieve-nya. Cari achieve-nya, nanti dia akan muncul sendiri. Ini baru sini. Dan kalau mau belajar, ada yang mau belajar tentang cyber security, ya tentu harus ngerti dengan bahasa pemrograman juga. Misalnya gini, saya mau belajar bang, biar jadi seorang cyber security itu bagaimana? Belajar dulu di sini dulu. Nih, di ID box. Pertama latihan di sini dulu. Ini bisa buat kalian belajar. Setelah ini, kalian bisa belajar di sini. Ya. Nanti bisa lanjut lagi ke sini lagi. 3 ini aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Atau kalau mau pakai platformnya Google, pakainya ini, Google Guyere. Coba cari. Nih.
Ada 3 yang pakai, di ada 4 ya. Dari Hack the Box, Try Hack Me, terus ada lagi di sini Root Me, dan ada lagi di Google Query. Sebenarnya ada lagi kalau mau masuk ke Blue Team, ada namanya Cyber Defender kalau nggak salah. Kalau mau ambil sertifikat kompetensinya, ada lagi namanya OSCP. Ini pakai Offensive Security. Ini punyanya si Kali atau SC Council, misalnya Aceh dan lain-lain. Nah, ini bisa rekan-rekan gunakan. Dan kalau sedangkan untuk ilmunya kayak gini, mau ngambil materinya, Anda bisa pakai Dorking ya. Misalnya saya pengen cari index of ini ya, FTP ini kan, itu ya, versi 10 misalnya ya. Nah, di sini kan ada nih, April-nya juga udah ada banyak nih, C10 guide masternya. Ini Quizlet-nya. Kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan di ini sudah ada di Quizlet juga, udah ada di sini. Tinggal diganti versinya. Paling baru kalau nggak salah versi di 12. Udah ada di sini. Jadi terkait dengan kebocoran data itu ya kembali lagi agak ngelah napas panjang. Gimana caranya ya? Macam-macam bawahnya. Sisi juga sama, ya kan? Sisi generator. Sisi generator tuh kredit card nanti divalidasi juga VCC. Kayak gini modelnya. Nih, misalnya pakai Visa, terus Abania, banknya pilih sembarang gini, random pin gitu ya. Date-nya di random, ini juga di random. Formanya tag, saya pengen 20. Nilai dalam kredit cardnya berapa, tinggal generate, nanti tinggal divalidasi. Nah, ini tinggal view result. Nah, kan ketemu kan, ini dapat. Terus nah itu bisa pakai in URL. Ketik aja in URL dulu di sini, nanti ketemu kok macam-macam kok. Anda mau apa misalnya, mau admin dashboard welcome, PHP news. Nah, pelajarin dari query-query seperti ini dulu. Nanti modelnya seperti ini, langsung masuk. Tuh. Gampang kan? Ini udah masuk. Karena menunya menu error di sini ya. Nggak ada 5 menit, masuk seperti itu. Oke, semoga ini ya informasinya bermanfaat. Sekali lagi, teknik-teknik seperti untuk eksploitasi atau mendapatkan database itu prosesnya nggak seinstan itu, lama. Ada beberapa tahapan, dan untuk mencarinya juga ada beberapa tahapan, nggak serta-merta langsung kita menghadik ini pelakunya enggak. Nanti si pemilik akunnya atau si pemilik ID-nya akan senang sekali. Berarti kamu fokusnya ke saya dong, gitu kan. Nggak selesai jadinya. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Semoga sedikit cuap-cuap gak jelas dari saya ini bisa membantu teman-teman lah mengerti sedikit tentang kejadian atau fenomenal yang ada di negara kita sekarang ini. Oke, sekian, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.